سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pelajaran sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah secara lebih mendalam. Jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang diawali oleh fi'il pada susunan kalimatnya. Dari sisi keterkaitan dengan objek, fi'il dibagi menjadi dua, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Karena itu, pola jumlah fi'liyah juga ada dua. Untuk pola kalimat fi'il lazim, yaitu fi'il diikuti fa'il, di mana fi'il adalah predikat dan fa'il adalah subjek. Contohnya pada kalimat jalasa Zaidun, Zaid telah duduk. Di sini, jalasa sebagai fi'il atau predikat dan Zaidun sebagai fa'il atau subjek. Kata kerja dalam kalimat ini disebut lebih dulu sebelum sang pelaku. Kemudian untuk pola kalimat fi'il muta'addi adalah fi'il diikuti fa'il, kemudian ditambah dengan maf'ul bih, di mana fi'il adalah predikat, fa'il adalah subjek, dan maf'ul bih adalah objek. Contohnya pada kalimat yaqra'u Zaidun Al-Qur'ana. Zaid sedang membaca Al-Quran. Yaqra'u sebagai fi'il atau predikat, Zaidun sebagai fa'il atau subjek. Kemudian diikuti oleh Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih atau objek. Kata untuk fa'il dan maf'ul bih bisa diambil dari jenis isim yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Pada kesempatan kali ini, kita awali dengan pembahasan pola kalimat fi'il lazim terlebih dahulu. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek atau maf'ul bih. Oleh karena itu, dalam menyusun kalimat menggunakan fi'il lazim, kita cukup menyebut fi'il atau predikat saja. Lalu diikuti oleh fa'il atau subjeknya. Contohnya, qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Yaqumu Zaidun. Zaid sedang berdiri. Kaidah yang berlaku untuk jumlah fi'liyah dengan pola fi'il lazim adalah fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Bila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya wajib mudzakkar. Sebaliknya, jika fa'ilnya mu'annats, maka fi'ilnya wajib mu'annats. Contohnya, dhahaba Zaidun. Polanya demikian karena subjeknya adalah Zaid atau mudzakkar. Apabila subjeknya adalah Zainab, mu'annats, maka menjadi dhahabat Zainabu. Kemudian, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Contohnya, dhahabat talibu, dhahabat talibani, dhahabat tullabu. Perhatikan, sekalipun fa'ilnya ada yang bentuknya mufrad, mutsanna maupun jamak, fi'il yang digunakan tetap dhahaba. Selanjutnya, fa'il harus dalam keadaan rofa atau marfu'. Rofa adalah salah satu keadaan kata dalam sebuah kalimat. Berikut ini penjelasan tentang kaidah rofa. Untuk kata yang termasuk jenis mufrad, keadaannya ketika rofa adalah dhamma. Contohnya, dhahabat talibu. Dibaca demikian karena ketika rofa, keadaannya adalah dhamma, bukan fathah seperti dhahabat talibah, ataupun kasroh seperti dhahabat talibi. Untuk kata yang termasuk jenis mutsanna, keadaannya ketika rofa adalah alif. Contohnya pada kalimat dhahabat talibani. Jadi ketika rofa dibaca dengan alif, bukan iya seperti dhahabat talibaini. Kemudian untuk kata yang termasuk jenis jamak mudzakkar salim, keadaannya ketika rofa adalah wawu. Contohnya pada kalimat dhahabat talibuna. Jadi ketika rofa dibaca dengan wawu, bukan ya seperti dhahabat talibina. Kemudian untuk kata yang termasuk jenis jamak mu'annas salim, keadaannya ketika rofa adalah dhammah. Contohnya pada kalimat dhahabatit talibatu. Ketika rofa dibaca dhammah, bukan fathah atau kasrah seperti dhahabatit talibati atau dhahabatit talibata. Selanjutnya untuk kata yang termasuk jenis jamak taksir, keadaannya ketika rofa adalah dhammah. Contohnya pada kalimat dhahabat tullabu. Ketika rofa dibaca dhammah, bukan fathah atau kasrah seperti dhahabat tullaba atau dhahabat tullabi. Selanjutnya untuk kata yang termasuk jenis isim yang 5, keadaannya ketika rofa adalah wawu. Contohnya pada kalimat dhahaba abuka. Ketika rofa dibaca wawu, bukan alif atau ya menjadi dhahaba
abaka atau dhahaba abika. Untuk memudahkan menghafal 3 kaidah jumlah fi'liyah dengan pola fi'il lazim, kita bisa menggunakan rumus sakti berikut. Fira dan fara itu manis. Fira, fi'ilnya harus mufrad. Fara, fa'ilnya harus rofa. Manis, fi'il dan fa'il itu harus sama jenis. Agar kita lebih memahami pola kalimat fi'il lazim, mari kita lihat contoh fi'il lazim untuk fa'il jenis mufrad, kemudian mutsanna dan jamak. Fa'il yang mufrad. Perhatikan tabel berikut. Jalasat Fatimatu. Jalasa Aliyun. Namat Hindun. Nama Zaidun. La'ibat al-bintu. La'ibal waladu. Semua fa'il dalam contoh tersebut berharokat domah atau domatain. Ini dikarenakan fa'il itu wajib rofa dan tanda asli rofa adalah domah. Isim mufrad termasuk kata yang ketika rofa wajib berharokat domah. Kemudian fa'il yang mutsanna. Perhatikan contoh pada tabel berikut. Ja'at al-ustadzatani. Ja'al ustadzani. Tajlisut tabibatani. Yajlisut tabibani. Shallat al-muslimatani. Shallal muslimani. Dalam kaidah telah disebutkan, sekalipun fa'il yang mutsanna, fi'ilnya harus tetap mufrad. Selanjutnya, fa'il yang jamak. Sama dengan tathniyah, berdasarkan kaidah jumlah fi'liyah yang fa'ilnya jamak, tetap menggunakan fi'il dalam bentuk mufrad. Contohnya pada tabel berikut. Shallat al-muslimatu. Shallal muslimuna. Tasumul mu'minatu. Yasumul mu'minuna. Qamat al-mudarrisatu. Qamal mudarrisuna. Ini berlaku baik untuk jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, maupun jamak taksir. Kemudian fa'il dalam bentuk jamak taksir. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 1, jamak taksir terbagi menjadi 2 jenis. Jamak taksir lil aqil dan jamak taksir li ghairil aqil. Ada perbedaan kaidah antara 2 jenis jamak taksir ini ketika menjadi fa'il atau subjek. Kaidahnya adalah sebagai berikut. Bila fa'ilnya jamak taksir li ghairil aqil, maka fi'ilnya wajib dalam keadaan mufrad mu'annas. Kemudian bila fa'ilnya jamak taksir lil aqil, maka fi'ilnya menyesuaikan jenis fa'il tersebut. Misalnya, bila jamak taksirnya untuk mudzakkar, maka hukum asal fi'ilnya wajib mufrad mudzakkar. Sebaliknya, bila jamak taksirnya untuk mu'annas, maka fi'ilnya wajib mufrad mu'annas. Untuk lebih memahami kaidah ini, silakan perhatikan contoh-contoh dalam pembahasan berikut. Jamak taksir li ghairil aqil. Ketika dalam bentuk mufrad, beberapa kata benda mungkin ada yang mudzakkar dan ada yang mu'annas. Namun ketika kata benda tersebut berubah menjadi bentuk jamak taksir, maka semuanya dianggap mu'annas. Karena kaidahnya, semua jamak taksir dari kata benda atau ghairu aqil dihukumi mu'annas. Silakan perhatikan tabel berikut untuk memahami jumlah fi'liyah jamak taksir li ghairil aqil. Kolom sebelah kiri dalam bentuk tunggal atau mufrad dan kolom sebelah kanan dalam bentuk jamak atau jamak taksir. Do'at al-kutubu. Do'al kitabu. Kathurat al-masajidu. Kathural masjidu. Nabatat al-ashjaru. Nabatat asyajaratu. Jamak taksir lil aqil. Berbeda dengan jamak taksir li ghairil aqil yang semuanya dihukumi mu'annas, jamak taksir lil aqil ada yang dihukumi mudzakkar dan ada yang dihukumi mu'annas tergantung apakah kata tersebut digunakan untuk laki-laki atau wanita. Lihat tabel berikut ini untuk memahami jumlah fi'liyah dengan fa'il jamak taksir lil aqil baik untuk mudzakkar maupun mu'annas. Jalasat tullabu. Jalasat talibu. Tabassamat tujaru. Tabassamat tajiru. Karumal aghniya'u. Karumal ghaniyu. Bila kita perhatikan tabel di atas, terlihat bahwa tidak ada perbedaan fi'il yang digunakan, baik ketika dalam bentuk tunggal atau mufrad, maupun dalam bentuk jamak taksir. Karena memang jamak taksir untuk mudzakkar tetap dianggap mudzakkar, dan untuk mu'annas tetap dianggap mu'annas. Berbeda dengan jamak taksir li ghairil aqil, di mana semua bentuknya akan dihukumi mu'annas. Demikian pelajaran yang ke-6, semoga bermanfaat. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح
وبث الدعاء الخفي الصريح. يسعك الفضاء